Ada yang bilang bahwa dalam politik kita harus mampu membaca yang tidak tertulis dan memahami apa yang tidak disampaikan. Dan hari ini ada satu contoh menarik yang sangat-sangat sesuai dengan situasi tersebut, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa PDIP dan Jokowi itu bisa rekonsiliasi. Dia sangat yakin PDIP dan Jokowi bisa rujuk kembali. Ya, sebenarnya pernyataan ini pernyataan yang dulu pernah kita dengar juga gitu ya. Bulan lalu Habibur Rahman pernah menyampaikan hal yang serupa, tapi kali ini ada bobot, ada pesan yang sangat-sangat kuat sekali terkait sesuatu yang tidak tertulis dan tidak disampaikan, tapi rasanya itu bisa kita pahami. Karena pernyataan seperti ini ketika disampaikan oleh Partai Gerindra, pertanyaannya kemudian kepentingannya apa? Kalau kepentingannya untuk melakukan koalisi gitu ya antara PDIP dengan Gerindra misalkan, itu nggak butuh Jokowi sebenarnya gitu ya. Lalu pertanyaannya, untungnya bagi Gerindra dan Prabowo itu sebenarnya apa? Karena ketika ini ditanyakan oleh elit Partai Gerindra dan kemudian diberikan contoh yang sama sekali tidak sama gitu ya. Karena Habibur Rahman mengibaratkan Jokowi dengan Prabowo dulu kan juga sama katanya, seperti musuh bebuyutan, tapi pada akhirnya bisa bekerja sama. Padahal ini adalah contoh yang sangat-sangat berbeda. Jokowi dengan Prabowo itu hanya masalah kontestasi Pilpres, bertarung di Pilpres, dan kemudian dulu Jokowi pernah didukung di Pilkada DKI 2012. Hanya sebatas itu, tidak ada perusakan demokrasi, tidak ada perubahan atau intervensi di Mahkamah Konstitusi, tidak ada upaya-upaya nepotisme, tidak ada upaya politik dinasti gitu ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Indonesia, bukan kepada PDI Perjuangan. Kalau hanya masalahnya soal pengkhianatan gitu ya, soal pribadi, tidak ada urusan pelanggaran etik di MK, tidak ada pelanggaran etik di KPU, tidak ada banjir bansos di tengah atau jelang kampanye atau jelang pemilu gitu ya, maka masalahnya mungkin tidak akan serumit ini. Jadi kalau kemudian kasus PDIP dengan Jokowi mau disamakan seperti halnya Prabowo dengan Jokowi, itu jelas tidak sama sekali, karena antara Jokowi dengan Prabowo tidak ada perusakan demokrasi, tidak ada pelanggaran konstitusi di sana. Tapi Jokowi dengan PDIP sudah sangat jauh sekali perbedaannya gitu, karena PDI Perjuangan, D-nya di PDI itu adalah demokrasi, dan demokrasi Indonesia hari ini memang sudah seburuk itu. Jadi kalau PDIP kemudian sulit sekali menerima Pak Jokowi, ya karena memang permasalahannya bukan lagi soal masalah pribadi, bukan soal pertandingan yang fair atau pertandingan antar dua pihak. Ini sudah jauh lebih dari itu. Jangankan soal perusakan demokrasi dan pelanggaran konstitusi gitu ya. Bahkan hanya untuk urusan masalah pribadi seperti yang terjadi antara SBY dengan Ibu Megawati, itu sampai sekarang tidak selesai. Ya mungkin dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah forum atau acara ketika SBY tanpa sengaja bertemu dengan Ibu Mega terlihat tidak ada masalah. Tapi untuk kemudian melakukan pertemuan khusus, ini sampai sekarang, setidaknya yang saya tahu, belum pernah terjadi pertemuan antara Ibu Mega dengan SBY. Padahal masalahnya sama sekali bukan perusakan demokrasi atau merusak konstitusi. SBY tidak melakukan itu. SBY hanya berkhianat dan bohong kepada Ibu Megawati. Nah, apa yang dilakukan oleh SBY ini tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau kesalahan SBY hanya sepersonal itu saja dan kemudian tidak bisa untuk kemudian bertemu dengan Ibu Mega, apalagi Jokowi gitu. Dan yang saya tahu, yang saya dengar gitu ya, di Pilpres 2024 ini kan sebenarnya ada syarat dari Demokrat kalau ingin berkoalisi dengan Ganjar Mahfud waktu itu, atau dengan Ganjar atau dengan PDIP, syaratnya kan mempertemukan antara SBY dengan Ibu Megawati. Dan bagi Ibu Mega itu tidak sesuai gitu. Koalisi itu harus berjalan antar ketua umum partai, bukan antara SBY dengan Ibu Mega. Makanya kemudian tidak terjadi. Jadi kesalahan Pak Jokowi itu sudah terlalu banyak dan terlalu fatal, yaitu perusakan konstitusi dan demokrasi. Sehingga kalau Habibur Rahman kemudian mengibaratkan Jokowi dengan Prabowo itu sama kasusnya seperti Jokowi dengan PDI Perjuangan, itu sama sekali berbeda. Nah, pertanyaannya, apa tujuan dari Habibur Rahman atau Wakil Ketua Umum Partai Gerindra untuk berbicara soal rekonsiliasi? Karena
pembicaraan ini atau pernyataan ini sebelumnya sudah pernah kita dengar, tapi ini kemudian dimunculkan lagi jelang pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega. Katanya, menurut Habibur Rahman, Prabowo ini adalah orang yang bisa menjembatani antara PDIP dengan Jokowi, adalah orang yang bisa menengahi antara Jokowi dengan PDIP. Mungkin pernyataan Habibur Rahman itu terkesan biasa saja gitu ya. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Saudara Habibur Rahman tentang Joko Widodo. Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia yang kita akui bahwasannya beliau sudah membawa Indonesia ini lebih maju. Namun akhir-akhir ini Pak Jokowi diperbincangkan di media sosial mengenai cawe-cawe atau sikap Pak Jokowi yang tidak netral dalam Pilpres di 2024 ini. Tentunya sikap Pak Jokowi membuat masyarakat makin kecewa, bahkan marah, karena Pak Jokowi telah bertindak dan mengatur segala aturan-aturan yang telah dibuat. Yang pertama, meloloskan Gibran menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Yang kedua, Pak Jokowi telah memberikan pernyataan soal bansos yang dibagi di tengah jalan. Nah, tentunya pembagian bansos, ketika kita membagi bansos di tengah jalan, itu tandanya tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya pembagian itu dengan data, sehingga kita tahu apakah masyarakat ini membutuhkan atau tidaknya. Nah, teman-teman, ketika kita melihat Pak Joko Widodo dengan sikap ketidaknetralan dalam kontestasi pesta demokrasi ini akan menjadi banyak menuai kritikan terhadap Pak Jokowi, bahkan pengamat politik, bahkan pendukung-pendukungnya sejak dulu. Pak Jokowi adalah rival dari Prabowo Subianto yang di 2014-2019. Tetapi nyatanya Jokowi telah mendukung Prabowo mati-matian sampai menang. Bahkan KPU telah mengumumkan Prabowo Gibran menang dalam kontestasi Pilpres di 2024 nanti. Namun ketika nanti Pak Prabowo menjadi presiden, ketika sudah dilantik bulan 11 nanti, apakah Pak Jokowi bisa semena-mena lagi? Tentunya tidak, karena Pak Prabowo memiliki misi dan visi untuk kedepannya, soal program makan gratis dan program-program lainnya yang harus dijalankan. Pak Jokowi tidak bisa bertindak lagi. Bahkan Pak Jokowi sekarang ingin memasuki partai Golkar, ingin memasuki partai PDIP. Namun saat sekarang Pak Jokowi makin bingung. Tetapi masa jabatan Pak Jokowi akan berakhir di bulan Oktober. Tapi kita lihat nanti apakah bagaimana ke depannya, apakah Pak Jokowi bisa berdampingan dengan Prabowo Gibran. Nah, ini agak sulit teman-teman. Pak Jokowi memiliki ambisi, makanya Gibran dimajukan sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Karena Pak Jokowi mengetahui dengan visi dengan Prabowo Subianto yang cukup tua, mungkin Pak Prabowo tidak mampu lagi untuk belusukan ke berbagai daerah, apalagi daerah terpencil. Sehingga Gibran lah yang mengambil alih. Namun Pak Jokowi lah di belakang Gibran yang akan mensetir. Nah, ini agak kesulitan teman-teman. Nah, ada salah satu berita atau informasi yang sangat menarik seperti apa yang dikatakan oleh Habibur Rahman tersebut. Dan apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman tersebut ini sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita mengetahui bagaimana dinamika politik yang terjadi saat ini. Dan sangat panas soal sengketa, soal kecurangan-kecurangan atau intimidasi yang ingin memenangkan salah satu paslon. Bahkan Pak Jokowi juga dicap sebagai politik dinasti. Tentunya karena Pak Jokowi yang meloloskan Gibran yang memberikan karpet merah melalui Anwar Usman sebagai ketua MK. Nah, Gerindra Prabowo akan menjalani hubungan Jokowi dengan PDIP Perjuangan. Wakil Ketua Umum mengatakan calon presiden pemenang pemilihan presiden 2024 Prabowo Subianto akan menjalani untuk merajut kembali hubungan Presiden Joko Widodo dengan partai PDIP. Nah,
apakah Pak Jokowi akan diterima bergabung lagi ke Partai PDIP? Ini agak sulit teman-teman, karena Pak Jokowi di Pilpres atau di masa kampanye, Pak Jokowi telah meninggalkan Partai PDIP yang ingin memenangkan Prabowo Subianto. Yang kita tahu sejak dulu PDIP lah yang memperjuangkan Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi bisa menjadi presiden 2 kali. Bahkan Gibran pun, karena Partai PDIP lah yang mengusung Gibran sebagai wali kota Solo. Nah, sampai sekarang juga Jokowi dan Gibran dicap sebagai pengkhianat Partai PDIP. Tentunya asumsi masyarakat terhadap Pak Jokowi akan lebih buruk. Namun, kita memang bersyukur kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun membawa Indonesia ini lebih maju. Tetapi di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi, malah reputasi nama Pak Jokowi malah hancur. Saya sendiri juga kecewa melihat sikap atau cawe-cawe Pak Jokowi. Kita sayang dengan Pak Jokowi, kita cinta dengan Pak Jokowi. Makanya di sini kita mengkritik soal cawe-cawe Pak Jokowi agar kita melindungi Pak Jokowi, agar dunia Pak Jokowi, agar reputasi namanya baik di akhir masa jabatannya. Ya, justru Prabowo yang akan bisa menjabati kembali, meraju kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP Perjuangan. Ketika taulah dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya, Pak Jokowi juga besar di PDIP Perjuangan. Pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi. Nah, bahkan saudara tersebut juga mengatakan bahwasannya Pak Jokowi dibesarkan oleh Partai PDIP. Namun, apakah Megawati sebagai ketua umum menerima Pak Jokowi kembali? Ini agak sulit teman-teman, karena Partai PDIP yang mengusut Ganjar sebagai wakil, sebagai calon presiden. Namun Pak Jokowi telah meninggalkan Ganjar Pranowo. Dulunya Pak Jokowi dan Ganjar sangat dekat dan sangat akur. Bahkan Pak Jokowi telah pernah mengatakan bahwasannya sosok pemimpin seperti Ganjar inilah sosok pemimpin yang cinta kepada rakyat. Tentunya kalau kita lihat power dari Ganjar, kepemimpinan atau leadership Ganjar sangat tinggi teman-teman. Tetapi dengan berpalingnya Jokowi yang ingin memenangkan Gibran, yang hanya haus kekuasaan, ada isu-isu bahwasannya Jokowi meminta kepada Megawati agar bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024. Namun Megawati menolak karena Megawati taat konstitusi. Sehingga Gibranlah diusut menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Saya semakin yakin teman-teman, ketika nanti Pak Prabowo Gibran, saya yakin ini akan jauh berbeda dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Kita tahu dengan kasus Prabowo Subianto yang melanggar HAM katanya, karena secara kita lihat juga di tahun 1998 pencopotan jabatan sebagai instansi TNI Prabowo Subianto telah dikeluarkan. Nah, namun sekarang Pak Jokowi memberikan penghargaan atau apresiasi, memberikan kepada Prabowo bintang 4. Nah, inilah ketakutan Pak Jokowi ketika nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, sehingga Pak Jokowi mengambil hati Pak Prabowo agar bisa Pak Jokowi aman kembali. Saya tidak mengatakan ketika Pak Jokowi masa jabatannya selesai tidak aman, tetapi dengan dunia politiknya semakin kacau teman-teman. Nah, teman-teman mungkin lebih paham dan apa yang dikatakan oleh saudara Ali Purahman tersebut, dan sudah paham juga dengan situasi politik yang hancur saat ini, yang sangat memanas, yang adanya kecurangan atau intimidasi. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI.
ND GR 2045 melaporkan.